Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda, apa kabarnya? Pagi, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, kepada ketua kelas semua dipimpin doanya ya. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Sebelum kita mulai, tolong pungut sampah di sekitar tempat duduk dan simpan barang-barang yang berada di atas meja yang tidak perlu saat kita belajar. Baiklah, sebelum kalian ke sekolah kan sudah sarapan atau belum? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah sarapan kan jadi semangat buat beraktivitas dan belajarnya kan. Oke, sebelum kita mulai kita akan ambil absen. Apakah ada teman-teman kalian yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Bagus. Oke. Nah, kan minggu kemarin kita udah belajar tentang larutan asam basa. Sekarang sebelum kita belajar larutan penyangga itu ingin mereview materi tentang minggu lalu. Ada ingat nggak teori menurut teori para ahli asam basa itu ada berapa macam? Ada 3, Bu. Siapa yang dapat menyebutkan teori-teori dari para ahli tersebut? Bu, Apa itu? ada teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, sama Lewis, Bu. Oke, terima kasih Mas Ika. Siapa yang dapat menjelaskan apa pengertian asam basa menurut Arrhenius? Izin menjawab, Bu. Baik, Sausan. Pengertian asam menurut teori Arrhenius adalah suatu zat atau suatu senyawa kimia yang dapat terionisasi menghasilkan ion H+ jika zat tersebut dilarutkan ke dalam larutan. Sedangkan pengertian basa menurut teori Arrhenius adalah suatu zat atau suatu senyawa kimia yang dapat terionisasi menghasilkan ion OH- jika zat tersebut dilarutkan ke dalam larutan, Bu. Baik, terima kasih Sausan. Selanjutnya, siapa yang dapat menjelaskan pengertian asam dan basa dari Bronsted-Lowry? Izin, Bu. Richard, pengertian asam menurut teori Bronsted-Lowry adalah ion, molekul atau senyawa yang memberikan kekuatan H+ kepada zat lain. Sedangkan pengertian basa menurut teori Bronsted-Lowry ialah ion, molekul atau senyawa yang menerima proton H+ dari zat lain, Bu. Baik, bagus Richard, terima kasih. Selanjutnya, siapa yang dapat menjelaskan pengertian asam basa menurut Lewis? Izin menjawab, Bu. Ya. Pengertian asam menurut teori Lewis adalah senyawa kimia yang dapat menerima pasangan elektron dari senyawa lain. Sedangkan pengertian basa menurut teori Lewis adalah senyawa kimia yang dapat memberi pasangan elektron kepada senyawa lainnya. Nah, bagus. Terima kasih Richard. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai larutan penyangga. Sebelum itu, pernahkah kalian minum obat obat sakit nyeri, flu atau obat-obatan seperti itu? Pernah. Nah, ada yang tahu nggak hubungan obat-obatan tersebut dengan larutan penyangga? Izin menjawab, Bu. Saya masih. Obat-obatan itu merupakan manfaat dari larutan penyangga dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu. Nah, benar sekali. Dari itu ada yang bisa menjawab? Bu, Mas Baik dulu. menurut saya, Bu, pada obat-obatan diberikan larutan penyangga, Bu, supaya menjaga keseimbangan pH saat dalam tubuh baik, Bu. Nah, benar sekali. Terima kasih sudah menjawab ya. Baiklah, benar sekali seperti kata Nurul bahwa obat-obatan tersebut mengandung larutan penyangga. Yang mana pada obat rasa nyeri itu ada asam asesalisilat, yaitu merupakan komponen utama dari aspirin, yang mana asam salisilat itu asam kan. Jadi kalau terkena lambung akan mengurai lambung dan mengumpalkan darah. Sehingga pada aspirin tersebut ditambahkan MgO untuk yang sebagai larutan penyangganya supaya dapat netral di dalam tubuh kita. Baiklah, sebelum itu Ibu kan sambil
tujuan pembelajaran kita. Yang mana tujuan pembelajaran kita yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning yaitu PBL. Yaitu dengan mencari informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik dapat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung. Memiliki sikap ingin tahu, teliti, disiplin, dan kreatif dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab serta bekerja sama dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberikan saran dan kritik, serta dapat menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup, dan mampu membuat larutan penyangga dengan pH tertentu melalui percobaan yang benar. Selanjutnya adalah kompetensi dasarnya atau KD, yang mana pada materi larutan penyangga ini adalah KD 3.12, yaitu menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Dan kita juga ini KD 4.13 itu membuat larutan penyangga dengan pH tertentu. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi yaitu IPK. Kita ada 3 IPK di sini, yaitu menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga, menghitung perhitungan pH larutan penyangga, menjelaskan peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Dan untuk IPK 4.12 itu ada membuat larutan penyangga dengan pH tertentu. Baiklah, untuk materi pembelajaran kali ini kita ada 3 materi pokok, yaitu prinsip larutan penyangga, kedua perhitungan pH larutan penyangga, dan peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dapat kalian lihat gambar di PPT Ibu. Ada yang tahu ini gambar apa? Nah, benar sekali. Pada sel ini ada tergantung larutan penyangga. Itu ada H2CO3 yang sebagai larutan asam dan HCO3- sebagai basa komunikasi. Nah, kita kan makan makanan asam, ada juga makanan basah kayak jeruk, yang asamnya. Terus kita juga makan buah-buahan itu kan asam, terus kita juga makan makanan pedas. Nah, kan kalau masuk dalam tubuh kita itu kan kalau tidak ada larutan penyangga dapat melukai, dapat merusak tubuh kita. Makanya di dalam tubuh kita itu ada larutan penyangganya. Itu pada saat kita makan makanan asam, reaksinya itu ada H+, ya dapat reaksinya kan H+ ditambah HCO3- menjadi H2CO3. Sedangkan saat kita makan makanan basah, reaksinya itu OH- ditambah H2CO3 menjadi HCO3- ditambah H2O. Nah, Ibu kan sudah menjelaskan reaksi larutan penyangga dalam darah. Selain dalam darah, apalagi larutan penyangga di dalam tubuh kita? Ada yang tahu? Oke, benar sekali Novi. Di dalam sel sama seperti darah, sel itu juga ada larutan penyangga, yaitu ada iya benar sekali Novika. Ya, H2PO4 ini itu sebagai asamnya, dan sebagai basa komunikasinya itu ada HPO4-2-. Dan itu yang mana larutan penyangga di dalam sel tersebut juga dapat menetralkan pH di dalam tubuh kita. Nah, ada yang tahu gambar apa yang ada di depan? Tahu. Nah, pada gambar di depan itu ada larutan pembersih mata, ada TS sama cuka. Nah, ada yang tahu nggak yang mana merupakan larutan penyangga? Iya lagi. Larutan cuka, Bu. Salah. Baiklah, ada yang tahu nggak yang benarnya yang mana? Bu. Iya, apa itu Nopri? Larutan pembersih mata, Bu. Nah, alasannya kenapa? Dari literasi yang saya baca, Bu, pada larutan pembersih mata terdapat larutan penyangga, Bu. Yang mana pada larutan pembersih mata pH-nya harus sama dengan pH air mata agar tidak menimbulkan iritasi atau perih pada mata, Bu. Nah, benar sekali. Baiklah, karena Ibu telah menjelaskan tentang larutan penyangga di dalam tubuh, kita akan mengerjakan LKPD. Nah, sebelum itu Ibu akan membentuk 4 kelompok, yang mana Ila dan Tika, kelompok 1, Tika dan Tata, kelompok 2, Taufan, Cica, dan ini serta Nurul, Tika, itu kelompok 3, dan Novi, Guru.
Selanjutnya setelah kalian membaca wacana itu linknya sudah ibu kirim ke grup WA. Kalian nonton video percobaan larutan penyangga untuk menjawab pertanyaan nomor 6 sampai 10. Baiklah, kasih waktu 30 menit. Apakah cukup? Baiklah, silakan bekerja. Nanti setelah 30 menit kalian presentasikan diskusi kalian ke depan. Baik, Bu. Apakah ada yang tidak mengerti? Ini kalian nonton videonya sampai habis, nanti udah ada tersedia, jadi bisa menyimak videonya saja ya. Videonya sama-sama. Apakah ada yang tidak mengerti? Sampai sini paham? Kerjain ya. Ya, Bu. Adakah yang tidak mengerti? Iya, jadi kau harus nonton videonya sampai habis, nanti bisa langsung dikerjakan. Jangan lupa dipahami kalian videonya, jadi dapat lebih mengerti kalian dalam mengerjakan tugasnya. Lagi nonton videonya ya? Iya, Bu. Ada yang tidak dimengerti? Sejauh ini masih belum. Kerjakan ya, dipahami videonya karena semua jawaban dari 6 sampai 10 ada di video. Baik, Bu. Baiklah, pada kali ini setelah kalian mengerjakan KPD-nya, udah siap atau belum? Sudah, Bu. Nah, kan udah siap nih. Jadi yang akan tampil itu ada 2 kelompok, yaitu pada kelompok yang pertama akan membahas soal LKPD nomor 1 sampai 5, dan kelompok kedua akan menjawab LKPD dari 6 sampai 10. Nah, adakah kelompok yang ingin tampil untuk menjawab pertanyaan 1 sampai 5? Baiklah, kepada kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sifat larutan penyangga di dalam lomba bulat. Yang soal pertama akan dijawab oleh Winnie. Pada Winnie dipersilakan. Untuk soal pertama, yaitu informasi penting apa saja yang kalian dapatkan dari wacana di atas. Informasi penting yang kami dapatkan dari wacana di atas yaitu mengenai pada logam bulat terdapat air liur atau air yang mengandung larutan penyangga yang dapat menetralkan dan mempertahankan pH mulut, yaitu pH 8, yang berfungsi untuk melindungi email gigi agar tidak terjadinya pengerobosan akibat memakan makanan yang ber-pH asam. Selanjutnya, Untuk soal nomor 2 tentang konsep pengetahuan apa yang berhubungan dengan masalah di atas. Nah, jawaban kami yaitu konsep pengetahuan yang berhubungan dengan masalah di atas, yaitu kimia dan biologi, mengenai larutan penyangga yang terdapat pada air liur di rongga mulut. Selanjutnya, Baik, nomor 3 itu berdasarkan wacana tersebut, apabila kita menambahkan cuka berlebihan ke dalam bakso yang kita makan, apakah larutan penyangga dalam mulut kita masih akan berfungsi dengan baik untuk melindungi gigi kita? Jawaban kami adalah masih. Nomor 4, berdasarkan wacana tersebut, jika masih terdapat hal lain yang ingin diketahui lebih lanjut, buatlah beberapa pertanyaan mengenai hal-hal yang ingin diketahui. Yaitu yang pertama, yang kami buat pertanyaannya itu kenapa larutan penyangga dapat mempertahankan pH suatu larutan? Seperti contoh wacana itu air liur yang mempertahankan pH dalam lubang mulut. Selanjutnya nomor 5 yang akan dijelaskan oleh Rosan. baik, saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu setelah kalian membuat pertanyaan tersebut, buatlah jawaban sementara dari pertanyaan dari sumber. Jawaban kami itu dari sumber literasi yang kami baca, pada air liur di rongga mulut terdapat larutan penyangga fosfat yang mana dapat menetralkan asam yang masuk ke dalam mulut yang dapat merusak email gigi. Dengan cara menambahkan ion fosfat pada permukaan gigi, selain itu air liur juga melindungi gigi dari hilangnya ion fosfat dari lapisan email gigi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3. Diberikan aplaus pada kelompok 3. Baiklah, kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Baik, Bu, terima kasih. Nantinya kita akan mempresentasikan LKPD kita yaitu pada nomor 6 sampai 10. Siapa kelompok mana yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban nomor 6 sampai 10? Baiklah, kepada kelompok 4 Ibu persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di kelompok 4 akan menjawab soal dari LTM yang nomor 6 sampai 10. Baiklah, nomor 6 itu tuliskan tujuan ketikon pada video tersebut. Untuk jawabannya untuk mengukur dan mengamati lautan penyangga atau buffer. Selanjutnya nomor 7 akan dibacakan oleh Novi. Baiklah, dari tiga yang ditonton tadi, alat dan bahan yang digunakan pada video praktikum tersebut. Yang pertama alatnya, ada indikator universal, yang kedua ada pipa tetes, yang ketiga ada alat tabung, yang keempat ada tabung reaksi, yang kelima ada gas ukur, yang keenam ada gas kimia. Sedangkan bahan yang digunakan adalah yang pertama, larutan NH4OH 10 ml, yang kedua ada larutan NH4Cl 10 ml, yang ketiga ada larutan CH3COOH 10 ml, yang keempat ada larutan CH3COONA 10 ml, yang kelima ada air suling 10 ml, yang ketujuh ada larutan NaOH 0,1 molar, dan yang kedelapan ada larutan HCl 0,1 molar. Selanjutnya akan dibacakan oleh guru. Baiklah, yang 8 itu tuliskan prosedur kerja pada video praktikum tersebut. Yaitu larutan penyangga asam yang pertama, campurkan 10 ml CH3COOH dan 10 ml CH3COONA ke dalam gelas kimia, lalu diaduk dan mengukur pH-nya menggunakan indikator universal. Yang kedua, yaitu tuangkan 5 ml campuran larutan CH3COOH dan CH3COONA ke setiap tabung reaksi, yaitu terdapat 3 tabung reaksi. Yang ketiga, pada tabung reaksi pertama dimasukkan 1 tetes HCl, sedangkan pada tabung reaksi kedua dimasukkan 1 tetes NaOH, dan tabung reaksi ketiga dimasukkan 5 ml air suling. Aduk setiap tabung reaksi, lalu ukur pH setiap tabung reaksi menggunakan indikator universal. Selanjutnya itu larutan penyangga. Yang pertama, selanjutnya itu larutan penyangga basal. Yang pertama, campurkan 10 ml NH4OH dan 10 ml NH4Cl ke dalam gelas kimia, lalu diaduk dan mengukur pH-nya menggunakan indikator universal. Yang kedua, tuang 5 ml campuran larutan NH4OH dan NH4Cl ke dalam tabung reaksi sebanyak 3 tabung reaksi. Tabung pertama dimasukkan 1 tetes HCl, tabung reaksi kedua dimasukkan 1 tetes NaOH, dan tabung reaksi ketiga dimasukkan 5 ml air suling. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh guru. Baiklah, yang nomor 9 dari tabel hasil pengamatan kami melengkapinya, yaitu pada larutan CA3COOH ditambah CH3COONA pH-nya 5, kemudian CA3COOH ditambah CH3COONA ditambah Cl pH-nya 5, yang ketiga CA3COOH ditambah CH3COONA ditambah NaOH pH-nya 5, dan yang keempat CA3COOH ditambah CH3COONA ditambah air suling pH-nya 5, yang kelima NH4OH ditambah NH4Cl mempunyai pH 9, selanjutnya NH4OH ditambah NH4Cl ditambah Cl pH-nya 9, dan NH4OH ditambah NH4Cl ditambah NaOH pH-nya 9. Yang terakhir NH4OH ditambah NH4Cl ditambah air suling pH-nya 9. Saya kembalikan lagi kepada Baiklah, untuk nomor 10 tuliskan kesimpulan dari video tersebut. Kesimpulannya itu, jadi larutan penyangga ditambahkan larutan yang memiliki pH asam atau basa ataupun diencerkan akan memiliki pH yang tetap. Baiklah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 4, sangat bagus jawabannya. Tolong diapresiasi teman. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih ya. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3 dan kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang LKPD kita tadi. Selanjutnya Ibu akan mereview LKPD yang telah kalian buat tadi. Pertama, kegiatan pertama kita yaitu membaca wacana, yaitu tentang sifat larutan penyangga dalam rongga mulut. Pada Ibu akan baca itunya ya, wacananya. Pada wacana ini berbicara mengenai makanan. Hendaknya setiap hari kita harus makan makanan yang bergizi dan seimbang, atau dikenal juga dengan 4 sehat 5 sempurna. Ada yang tahu 4 sehat 5 sempurna itu apa saja? Saya Bu, Ya, kita. ada karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, sayuran. Ya, itu ada kalsium, ada susunya ya Pak. Nah, tingkat saya juga. Terus selain itu dalam kita kan makan makanan itu tuh, makanan itu mengandung pH asam, sehingga pH asam itu ada hubungannya nggak dengan ml kita? Ya, yaitu pada gigi kita tersusun unsur kalsium. Seharusnya ketika ml gigi itu bereaksi dengan senyawa yang tersusun dari senyawa asam,
Tetapi mengapa hal itu tidak terjadi? Nah, Ibu akan jelasin. Hal itu tidak terjadi karena di dalam rongga mulut kita terdapat larutan penyangga, yaitu air liur kita yang dapat menetralkan pH asam dari makanan tersebut hingga menjadi netral, sama dengan pH di dalam mulut kita, yaitu 6,8. Baiklah. Oh iya, kita mereview soalnya, lupa. Itu tentang hal penting yang ada di dalam wacana. Hal penting yang ada di dalam wacana itu ada mengenai seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu tentang larutan penyangga yang ada di dalam mulut. Terus apa konsep pengetahuan yang berhubungan pada masalah di atas. Pada masalah ini kita berhubungan dengan mata pelajaran kimia dan biologi, yang mana tiap hal itu mengapa? Karena kita belajar larutan penyangga dan tubuh kita itu, larutan penyangga itu kan pelajaran kimia, dan kalau anatomi tubuh itu pelajaran biologi, jadi saling berhubungan. Selanjutnya yaitu tentang kalau kita menambahkan cuka berlebih, apa yang terjadi pada mulut kita? Apakah boleh? Apakah masih bisa melindungi gigi kita kan? Jawabannya masih, karena dalam mulut kita itu ada larutan penyangga yang dapat menetralkan pH kering makanan tersebut. Tapi walaupun begitu, tetap saja kita tidak boleh memakan makanan yang berlebih, karena yang berlebih itu ada sesuatu hal yang tidak baik. Baiklah, selanjutnya itu tentang materi dari soal nomor 6 sampai 10, yaitu menonton video praktikum. Pada video praktikum itu kita di situ tuh menjelaskan tujuan praktikumnya, yaitu untuk mengukur dan mengamati larutan penyangga atau buffer. Terus juga ada alat dan bahan, yang mana tadi kalian sudah tahu kan, sudah nonton videonya. Selanjutnya prosedur kerjanya juga sudah dijelaskan di dalam video, serta kalian juga tahu bahwa larutan buffer itu kalau ditambahin basa nanti pH-nya tetap seperti larutan buffernya. Kalau ditambahin asam juga pH-nya sama dengan larutan buffernya kan. Terus kita juga dapat menyimpulkan dari video praktikum tersebut, yaitu larutan penyangga itu kalau ditambahin larutannya pH-nya asam, basa, atau diencerkan, pH-nya akan tetap sama, atau kalau berubah pun tidak signifikan. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit materi, itu mengulang tentang materi yang LKPD tadi, atau kesimpulannya lah ya, yaitu pengertian dari larutan penyangga. Pengertian dari larutan penyangga itu larutan yang bila ditambahkan sedikit asam, basa, atau air tidak mengubah pH-nya secara berarti. Sumbernya itu dari Supri pada tahun 1999. Selanjutnya itu ada jenis larutan penyangga. Larutan penyangga itu ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Baiklah, materi ketiga yaitu pembuatan larutan penyangga. Tahukah kalian bagaimana cara pembuatan larutan penyangga? Belum tahu. Tadi kan udah ada di videonya tuh, tapi kalian bisa baca cara-cara pembuatan larutan penyangga, yaitu ada dua. Yang pertama secara langsung dan secara tidak langsung. Adakah yang ingin membaca? Izin dulu. Baiklah, kepada selesai silakan. Yang pertama yaitu mencampurkan asam lemak dengan garam basa kombinasinya. Yang tak selalu maaf tuh ya. Lanjut aja mencampur bahasa lima. Udah izin aja ya. Mencampurkan asam lemak dengan basa kombinasinya. Yang dapat terionisasi menghasilkan ion amin. Lalu yang kedua mencampurkan basa lemak dengan garam asam kombinasinya, yang dapat terionisasi menghasilkan ion BH+. Lalu contohnya yaitu CH3COFA ditambah CH3COH menghasilkan yang ketiga yaitu Na4Cl dan ditambah NH4OH. Bebas dimasuki kepada salsa. Nah, selanjutnya itu ada cara pembuatan secara tidak langsung. Adakah siswa yang mau membacakan secara tidak langsung? Baiklah, boleh. Dua cara tidak langsung. Yang pertama mencampurkan suatu asam lemak dalam jumlah berlebih dengan satu kesatuan sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjugasi dan asam lemak tersebut. Hal
Lalu yang kedua, mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam integrasi dari basa lemah tersebut. Contohnya adalah CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COONA ditambah H2O. Lalu contoh kedua ada NH4OH ditambah HCl menjadi NH4Cl ditambah H2O. Baiklah, terima kasih kepada kita. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang prinsip kerja larutan penyangga. Yang pertama itu larutan penyangga asam. Pada larutan penyangga asam itu yang pertama itu apabila ditambah larutan asam, maka ion H+ itu akan menyebabkan keseimbangan ke kiri. Selanjutnya pada penambahan basa, ion OH- akan bergeser ke kiri juga. Selanjutnya juga ada pengenceran, yang mana pada pengenceran itu jumlah ion juga ion H+-nya juga bertambah, namun volume larutannya itu juga ikut bertambah, sehingga pada penambahan konsentrasi H+ menjadi tidak berarti. Selanjutnya itu adalah larutan penyangga basa, yang mana pada penambahan asam berbeda dengan larutan penyangga asam, maka ion H+-nya akan bergeser ke kanan. Terus juga ada penambahan basa, beda juga dari yang kebalikan dari larutan penyangga asam. Konsentrasi ion OH-nya juga akan bergeser ke kiri. Selanjutnya juga ada pengenceran. Pada pengenceran ini ion OH-nya juga bertambah, namun volumenya juga ikut bertambah, sehingga konsentrasinya itu tidak berarti. Cara pengenceran itu dengan cara larutan bekas diambil dan diukur. Selanjutnya dipindahkan kepada labur reaksi yang telah berisi seperempat volume. Selanjutnya kita tambahkan air hingga tanda batas volume, sehingga terbentuklah larutan yang sudah diencerkan. Terima kasih. Itulah penjelasan materi dari Ibu. Nah, karena belnya udah bunyi, maka berarti jam pelajarannya juga udah habis. Maka kita akhiri pertemuan kita kali ini. Nah, KKPD-nya harap tunggu ke depan ya. Nanti jadi penilai. Nah, kan kita mau belajar nih. Jadi kalau kalian misalkan bisa mengisi dan memberi saran untuk pelajaran kita kali ini, link diskonsnya udah disediain di Blog A ya. Oke, untuk memperdalam materi kita kali ini, Ibu akan memberikan tugas yaitu 5 PR, yaitu ada di modul pada nomor 1 sampai 10. Selanjutnya pada minggu depan kita akan mempelajari kuis tentang larutan penyangga. Terus minggu depan kita juga akan mempelajari materi tentang perhitungan pH larutan penyangga. Jadi kuharapkan kalian membaca materi itu agar saat kita belajar besok lebih aktif lagi. Ibu senang sekali pada teman ini dan banyak yang aktif. Namun pada catatan tadi tidak ada yang nanya. Jadi kuharap di depan ada teman-temannya dan dapat berbuat kembali ya.